Iya. PKB Nusa Tenggara Timur resmi menonaktifkan Edward Tanur dari anggota Komisi 4 DPR RI lantaran anaknya, Gregorius Ronald Tanur, menjadi tersangka kasus penganiayaan pacarnya hingga meninggal dunia. Sementara terkait pencalonan Edward kembali maju sebagai caleg DPR RI diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Dinonaktifkan dari Komisi 4 dan per hari ini sementara surat akan dimasukkan ke Badan Kehormatan dan DPR RI, pimpinan DPR RI untuk selanjutnya dinonaktifkan dari Komisi 4. Tentu nanti ini silakan nanti bisa dikoordinasi juga dengan DPP seperti apa, tetapi kami pada prinsipnya sangat prihatin terhadap kasus yang merenggut nyawa ini. Dari sisi kemanusiaan kami sangat sesali. Polrestabes Surabaya telah menetapkan anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga tewas sebagai tersangka. Polisi masih terus berupaya mendalami motif penganiayaan yang dilakukan anak anggota DPR usai penetapan sebagai tersangka. Saat ini, polisi menetapkan pasal tentang penganiayaan dan bukan pembunuhan kepada tersangka. Kami masih mendalami, kami belum fix menyatakan hal itu benar terkait dengan pernyataan dari pelaku. Kami masih mendalami. Maka kami menerapkan dua pasal di sini, 351 ayat 3 dan juga 359. Pasangan ini kerap cekcok atau gimana sih, sampai berujung penganiayaan? Sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami coba himpun, bahwasanya memang dari korban kami coba pelajari media sosial yang dia miliki, dia sering mengeluh seperti itu, tapi perlu kami pendalaman. Kuasa hukum korban berharap polisi menjerat tersangka Ronald Tanur dengan pasal pembunuhan, bukan pasal penganiayaan. Meski penganiayaan itu berujung pada kematian korban Dini Sera Afrianti. Yang menyatakan tersangka tidak dijerat dengan pasal pembunuhan dan meminta kepada kami tim kuasa hukum untuk melakukan protes. Pada dasarnya sebagai pelapor, kami tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Sehingga mari kita ikuti dulu prosesnya. Sebelumnya, kuasa hukum melaporkan kasus ini dengan pasal penganiayaan dan ancaman pembunuhan. Namun dalam penyidikan, polisi hanya menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan dan pasal kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan anak DPR ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, hingga saat ini bagaimana proses rekonstruksi yang telah dilakukan pihak kepolisian? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 11 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat, kami melihat iring-iringan mobil tim penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya yang baru saja tiba di salah satu mal di kawasan Surabaya Barat, di mana iring-iringan mobil tersebut langsung menuju ke lantai basement yang kalau diketahui bahwa lantai basement tersebut merupakan tempat parkir mobil sekaligus juga menjadi salah satu tempat kejadian perkara dari kasus penganiayaan yang menjerat tersangka RT. Memang kalau kita melihat jadwal, seharusnya proses rekonstruksi ini dimulai pada pukul 8 pagi tadi. Namun pada saat kami tiba sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, kami melihat belum ada satu aktivitas pun yang terlihat yang menunjukkan proses rekonstruksi dimulai. Hanya beberapa rekan-rekan media yang sudah menunggu sejak pagi tadi, kemudian juga ada garis polisi yang sudah terpasang di lantai basement yang merupakan salah satu TKP dari kasus penganiayaan. Kemudian kami juga tadi sempat melihat juga di tempat hiburan yang berada di lantai 3 mall, tadi juga belum ada aktivitas satupun yang dilakukan, termasuk salah satunya adalah proses rekonstruksi, namun hanya ada garis polisi di salah satu ruang karaoke yang ada di dalam tempat hiburan tersebut.
Kalau kita ketahui Juno dan juga saudara bahwa peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 4 Oktober 2023 yang lalu, di mana dari kasus penganiayaan ini mengakibatkan korban yang berinisial D ini meninggal dunia. Dan beberapa waktu yang lalu juga Polrestabes Surabaya sudah menyatakan bahwa tersangka berinisial RT ini menjadi tersangka dari kasus penganiayaan ini. Juno. Via, untuk saat ini apakah ada kemungkinan polisi akan menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan? Ya Juno, memang belum ada keterangan resmi dari polisi ya, terutama dari Polrestabes Surabaya apakah nanti akan ada penambahan pasal, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Karena memang proses hukum juga masih terus berlangsung, Juno, dimulai dari proses penyelidikan, kemudian juga pemeriksaan saksi, termasuk juga tersangka, dan saat ini juga sedang dilakukan proses rekonstruksi untuk menyamakan bukti-bukti yang ada di lapangan dengan keterangan-keterangan dari saksi yang ada di TKP. Namun kalau kami mengutip pernyataan dari pakar hukum yang ada di Universitas Airlangga Surabaya, bahwa sebetulnya ada kemungkinan besar kasus ini, terutama tersangka berinisial RT ini bisa dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan dari pakar hukum Universitas Airlangga tersebut berpesan bahwa tim penyidik harus adil, harus fair terhadap fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang ditemukan di lapangan tanpa ada pengaruh atau intervensi dari orang tua RT yang memiliki pengaruh dan juga jabatan yang cukup mumpuni, seperti itu, Juno dan juga saudara. Dan saat ini dari tim penyidik Polrestabes Surabaya masih mengenakan pasal 351 ayat 3 dan juga pasal 359 KUHP tentang penganiayaan berat yang menimbulkan kematian dengan ancaman hukuman sekitar 12 tahun penjara. Dan kita akan terus menunggu bagaimana update terbaru dari hasil proses rekonstruksi dan juga proses hukum yang saat ini terus berlangsung, termasuk apakah nanti akan ada penambahan pasal atau tidak, Juno. Terakhir, Via, untuk saat ini apakah polisi sudah merilis hasil otopsi dari luka-luka yang dialami oleh korban yang menyebabkan hingga meninggal dunia? Ya, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh polisi, dan kami nanti akan terus mengupdate informasi terbaru terkait hasil otopsi dan juga hasil rekonstruksi yang juga dilakukan pada hari ini, Juno. Ini kan bagaimana pihak kepolisian akan mengungkap kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kekasih dari anak anggota DPR ini meninggal dunia. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur.